Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Caisar dari KPI 2B dengan NIM 2012-11069 akan menyampaikan materi tentang penyakit AIN guna memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu dakwah. Bagi umat muslim, penyakit AIN bukanlah sesuatu yang asing meski tidak dikenal dalam dunia medis. Namun umat Islam mempercayainya terutama karena beberapa hadis menyebutkannya. Penyakit AIN adalah penyakit yang mengacu pada bahaya yang menimpa seseorang karena kecemburuan orang lain terhadap mereka. Bahaya ini berasal dari mata jahat yang melihat korbannya, disertai perasaan iri dan dengki. Terkadang kekaguman yang berlebihan terhadap apa yang dilihatnya. Rasulullah SAW berkata, mata jahat itu nyata, dan jika ada sesuatu yang melampaui ketetapan ilahi, itu akan jadi mata jahat. Hadis Muslim nomor 2188. Penyakit AIN dalam bahasa Arab adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemalangan yang ditularkan dari satu orang ke orang lain karena cemburu atau iri. Penyakit AIN juga disebut dengan kena mata jahat atau aib. Penyakit AIN berasal dari kata ana yainu yang berarti terkena sesuatu hal dari mata. Sebuah pandangan mata yang menyebabkan penyakit AIN adalah pandangan yang diikuti respon jiwa yang negatif. Nabi Muhammad SAW telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang efek berbahaya dari mata jahat dan memerintahkan nabinya untuk berlindung kepadanya. Katakan, aku mencari perlindungan kepada Tuhan Fajar dan dari kejahatan pencemburu saat dia iri. Al-Quran Al-Baqarah 1-5. Sebagai muslim, untuk memutuskan apakah sesuatu itu nyata atau tahayul, kita harus berpegang pada Al-Quran dan praktik serta kepercayaan Nabi Muhammad, hadis yang tercatat. Sayangnya beberapa muslim menyalahkan setiap hal kecil yang tidak beres dalam hidup mereka menjadi penyebab dari penyakit AIN. Orang-orang dituduh memperhatikan seseorang tanpa dasar apapun. Bahkan mungkin ada contoh ketika penyebab biologis seperti penyakit mental dikaitkan dengan penyakit AIN, dan karenanya perawatan medis yang baik tidak diusahakan sebaik mungkin. Seseorang harus berhati-hati untuk mengetahui bahwa ada kelainan biologis yang dapat menyebabkan gejala tertentu dan merupakan kewajiban kita untuk mencari pertolongan medis untuk penyakit tersebut. Kita juga harus menyadari bahwa ketika ada sesuatu yang salah dalam hidup kita mungkin menghadapi ujian dari Allah dan perlu menanggapi dengan refleksi dan pertobatan, bukan menyalahkan menurut orang lain. Apakah itu mata iblis atau penyebab lain? Tidak ada yang akan menyentuh hidup kita tanpa qadar Allah. Kita harus memiliki keyakinan bahwa banyak hal terjadi dalam hidup kita karena suatu alasan dan tidak menjadi terlalu terobsesi dengan kemungkinan efek mata jahat. Terobsesi atau menjadi paranoid tentang mata jahat itu sendiri merupakan penyakit was-was karena menghalangi kita untuk berpikir positif tentang rencana Allah bagi kita. Meskipun kita mungkin mengambil tindakan untuk membantu memperkuat iman kita dan melindungi diri kita dari kejahatan ini, kita tidak dapat membiarkan diri kita diambil alih oleh bisikan syaitan. Hanya Allah yang dapat meredakan kesusahan kita dan kita harus mencari perlindungan hanya darinya. Sekian materi ceramah ilmu dakwah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.